Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walia Mursyida. Saya akan menjelaskan jawaban tugas 3 beserta lanjut. Nah, pada tugas 3 ini kita akan disuruh buat perintah-perintah sesuai dengan basis data yang telah kita lakukan pada tugas 1 dan tugas 2. Langsung saja, pada soal nomor 1, buatlah prosedur untuk menampilkan NIP, nama, beserta jumlah mata kuliah yang diajar oleh dosen tertentu berdasarkan semester. Parameter prosedur ini adalah NIP dan semester. Nah, jawabannya berikut sintaknya. Pada sintak ini kita akan membuat sebuah prosedur dengan namanya nomor 1, dan di sini kita akan select NIP, nama, dan jumlah mata kuliah yang akan diambil dari nama MK. Langsung saja, outputnya adalah execute nomor 1 dengan NIP dan semester. Maksudnya di sini adalah karena dia diminta dengan dosen tertentu, makanya di sini kita membutuhkan execute, di mana execute itu dikhususkan untuk dosen yang NIP 170, 23, 474 dengan semester 5. Maka outputnya adalah NIP dosen, nama dosen adalah Reza Rahardian, dan jumlah MK-nya adalah 1 yang dia ngajar. Selanjutnya nomor 2, buatlah prosedur untuk menampilkan semua data aktivitas lain bagi masing-masing dosen. Parameter prosedur ini adalah NIP. Nah, jawabannya sintaknya adalah sebagai berikut. Pada sintak ini kita disuruh membuat prosedur, dan saya membuatnya dengan nama nomor 2. Di sini terdapat semua data pada tabel aktivitas lain, sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Di sini adalah output NIP dosen, nama dosen, peran dosen, lokasi, tanggal mulai, tanggal akhir, deskripsi. Nah, di sini semua data ini akan keluar untuk semua dosennya. Selanjutnya nomor 3, buatlah prosedur untuk menampilkan jumlah publikasi per tahun untuk setiap prodi dan fakultas. Parameter prosedur ini adalah prodi dan fakultas. Nah, berikut adalah tampilan sintaknya. Pada sintak ini kita disuruh untuk menampilkan jumlah publikasi per tahun untuk setiap prodi dan fakultas dengan parameter prosedur adalah prodi dan fakultas. Di sini saya membuat prosedur dengan nama nomor 3, di mana di sini kita akan menselekkan NIP, prodi, fakultas, dan akan dihitung jumlah publikasinya per tahun. Sehingga outputnya adalah sebagai berikut. Di sini akan keluar output NIP dosen dan prodinya fakultas dosen dan jumlah publikasinya, di mana dia akan keluarnya per tahun dari setiap publikasi dosen. Karena pada tugas 1 saya membuat tahun publikasi setiap dosen berbeda-beda, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya nomor 4, buatlah prosedur yang berfungsi untuk menambah data yang baru ke dalam tabel dosen. Nah, berikut adalah tampilan sintak SQL yang untuk membuat prosedur yang berfungsi untuk menambah data yang baru ke dalam tabel dosen. Nah, di sini terdapat atribut-atribut yang ada pada tabel dosen, sehingga ketika kita run pada bagian prosedurnya, kita tambahkan NIP baru dosen, nama baru dosen, prodi dosen, hingga email baru dosen. Kita klik OK. Dan untuk melihat tabel baru dosen yang telah kita buat, ketika select bintang from dosen, maka akan menambahkan satu baris baru, yaitu dosen yang bernama Ayu Dewina dengan prodi hukum, fakultas hukum, dan selanjutnya. Soal nomor 5, buatlah fungsi yang akan mengembalikan jumlah dosen berdasarkan prodinya. Parameter fungsi ini adalah nama prodi. Berikut adalah tampilan sintak SQL untuk membuat fungsi yang akan mengembalikan jumlah dosen berdasarkan prodinya dengan parameter fungsi adalah nama prodi. Nah, pada di sini saya membuat function dengan nama nomor 5. Di sini kita akan selectkan dosen prodinya atau nama prodinya, sehingga ketika kita buat outputnya select nomor 5, di mana prodinya adalah hukum dengan nama jumlah dosen, maka keluaran jumlah dosen pada prodi hukum ada 2. Soal nomor 6, buat fungsi yang mengembalikan jumlah publikasi untuk setiap dosen per tahun. Parameter fungsi ini adalah NIP dosen dan tahun publikasi. Jawabannya berikut adalah tampilan sintak SQL membuat fungsi yang akan mengembalikan jumlah publikasi untuk setiap dosen per tahun, dengan parameter fungsi adalah NIP dosen dan tahun publikasi.
Di sini saya akan buat function dengan nama nomor 6, di mana di sini kita akan select NIP-nya dan tahunnya. Sehingga pada outputnya adalah select nomor 6, di mana NIP dan tahunnya S jumlah publikasi. Nah, di sini keluar 1. Kenapa? Karena NIP dosen 170234474 dengan tahun publikasi 2015 dia hanya memiliki 1 publikasi, sehingga jumlahnya hanyalah 1. Soal nomor 7, buatlah fungsi untuk menampilkan jumlah dosen untuk setiap jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 untuk setiap prodi dan fakultas. Parameter fungsi ini adalah jenjang prodi dan fakultas. Nah, berikut adalah tampilan sintaknya. Di sini saya membuat function dengan nama nomor 7, di mana kita di sini akan select jenjangnya, prodinya, dan fakultasnya. Sehingga ketika menghasilkan output, select nomor 7 S2 Informatika MIPA, di mana di sini kita akan menselekkan jenjangnya, jurusannya atau prodinya, dan fakultasnya. Dengan nama aliasnya adalah jumlah dosennya. Sini keluar jumlah dosennya 1, di mana pada S2 Informatika Fakultas MIPA hanya memiliki 1 dosen. Soal yang terakhir, soal nomor 8, buatlah fungsi untuk mengembalikan nama dosen berdasarkan huruf awal namanya. Parameter berupa karakter huruf awal. Berikut adalah tampilan sintak SQL untuk membuat fungsi yang mengembalikan nama dosen berdasarkan huruf awalnya. Nah, di sini adalah function nomor 8, di mana di sini terdapat huruf awal yang dia bertipe varchar dan dia akan dikembalikan varchar. Di sini kita akan selectkan nama dari tabel dosennya, sehingga keluar outputnya adalah select nomor 8 dengan huruf awalnya adalah key S nama dosen from dual. Yang keluarnya adalah Kak Ratu Nida, di mana dosen yang huruf awalnya key adalah Kak Ratu Nida. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.